pemberitaan sikap Formasi Indonesia. Tunda sidang paripurna, fokus tangani pandemi virus corona. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah per 26 Maret 2020, 893 orang dinyatakan positif corona di Indonesia. 78 orang telah meninggal dunia dan 50-an orang berhasil sembuh. Di tengah situasi pandemi corona yang menghantui kita, kesiapan pemerintah untuk menanggulangi bencana ini dipertanyakan oleh berbagai pihak. Mulai dari keterbukaan informasi, beberapa kebijakan yang dinilai justru meningkatkan resiko penyebaran dan tenaga medis yang terbatas untuk menghadapi penyebaran virus yang diperkirakan akan terus meningkat tajam beberapa minggu ke depan. Dalam situasi ini, semua pihak harus bahu-membahu agar penyebaran virus corona dapat segera dikendalikan. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk memberikan rasa aman bagi setiap warga negara. Rakyat harus menyadari bahwa pandemi virus corona adalah hal yang serius dan tidak bisa dianggap enteng. Dukungan bagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam peperangan melawan virus corona sangat dibutuhkan. Selain menjaga jarak, tetap di rumah apabila memungkinkan dan melakukan langkah-langkah pencegahan adalah beberapa hal yang dapat kita sama-sama kerjakan untuk menghindari penularan virus corona semakin meluas. Seakan tidak cukup membuat rakyat merasa tidak tenang dengan penanganan pandemi yang sangat jauh dari kata ideal. Rakyat juga harus berhadapan dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang berpotensi melemahkan perlindungan negara terhadap buruh atau pekerja dalam hubungan industrialnya dengan perusahaan tempatnya bekerja. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait perjanjian kerja waktu tertentu yang tadinya terbatas untuk paling lama 2 tahun dan hanya diperbolehkan diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Menjadi tidak dibatasi oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam pasal 556 ayat 3 Undang-Undang. Dengan demikian, secara tidak langsung, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pembatasan waktu perjanjian kerja dan menyerahkan pada kesepakatan para pihak. Artinya, peran pemerintah menjadi lemah karena tidak dapat mengintervensi jangka waktu PKWT. Lihat pada pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini dilanjutkan dengan dihapuskannya ketentuan mengenai kemungkinan perubahan PKWT menjadi PKWTT, yang mana output dari ketentuan ini akan menyebabkan semakin menjamurnya jenis pekerjaan kontrak. Rancangan Cipta Kerja juga menghapus pasal 64 dan 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan, namun tetap mempertahankan pasal 66. Penghapusan pasal tersebut menekankan alidaya atau outsourcing masih diperbolehkan oleh undang-undang. Hanya saja akan semakin membuka peluang menjamurnya jenis hubungan kerja alidaya atau outsourcing. Padahal sudah terbukti bahwa bentuk hubungan triangular layaknya outsourcing ini sangat tidak menguntungkan bagi pekerja. Jika sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah minimum dapat didasarkan pada wilayah atau provinsi atau kabupaten kota, serta upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota, maka ketentuan ini tidak lagi berlaku dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Rancangan Cipta Kerja menyebutkan bahwa di antara pasal 88 dan pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan akan disisipkan 7 pasal tambahan. Salah satunya adalah pasal 88C yang berbunyi, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat 2, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Artinya, jika rancangan undang-undang disetujui, maka tidak akan ada lagi upah minimum kabupaten kota maupun upah minimum sektoral. 14, karena upah minimum yang berlaku hanyalah upah minimum provinsi. Masalahnya, tidak ada alasan mendasari penghapusan upah minimum kabupaten kota dan upah minimum sektor. Selama ini UMK dan upah minimum sektor wajib dipatuhi lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum provinsi. Hal baru lainnya yang ditawarkan oleh rancangan Undang-Undang Cipta Kerja adalah upah minimum padat kerja.
yang berpotensi menimbulkan polemik karena pengaturannya yang ambigu. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hanya menyebutkan bahwa upah minimum industri padat karya dihitung dengan menggunakan formula tertentu. Tidak ada penjelasan mengenai hal ini kecuali ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya, lagi-lagi memperpanjang alur pengaturan upah minimum ketentuan yang lain yang mana berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum. Lebih lanjut, pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tadinya berbunyi pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Menjadi pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Perubahan ini menghilangkan konsepsi mendasar mengenai PHK dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat dihindari. Rumusan pasal 151 ayat 1 di Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga menghilangkan peran pemerintah dalam mengupayakan tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja. PHK menjadi hal yang privat di mana seluruhnya diserahkan kepada kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. Selain itu, peranan serikat buruh untuk berunding dengan pengusaha terkait dengan pemutusan hubungan kerja juga terancam hilang karena Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 151 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Draft Undang-Undang Cipta Kerja telah diserahkan oleh pemerintah ke DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020 untuk segera dibahas dan disahkan. Presiden Joko Widodo berharap bahwa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat selesai pembahasannya dan dapat disahkan menjadi undang-undang sebelum Lebaran Idul Fitri tahun ini. Tentu hal itu sangat bertentangan dengan semangat perbaikan ke arah yang berkemajuan. 1. Rancangan undang-undang sangat penting seperti rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dipaksakan untuk dibahas dan disahkan secepatnya mungkin, padahal pembahasan masih harus berlanjut dan mendengarkan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat. Jika kita kembali melihat proses perumusannya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mempertontonkan polemik lainnya. Bagaimana pemerintah hanya melibatkan pengusaha, birokrat, dan segelintir akademisi dalam satu tugas Omnibus Law Cipta Kerja, menuju kepada kita bahwa sejak awal pemerintah memang tidak mengakomodir kepentingan pekerja. Di tengah situasi pandemi virus corona yang mengkhawatirkan berbagai pihak, kekhawatiran lainnya juga dirasakan oleh segenap rakyat pekerja Nusantara, yakni pembahasan Omnibus Law yang akan dilakukan pada sidang paripurna DPR RI yang rencananya dilaksanakan pada hari Senin 30 Maret 2020 mendatang. DPR RI seharusnya mengikuti imbauan Kepolisian Republik Indonesia untuk tidak menyelenggarakan agenda-agenda yang melibatkan banyak orang terlebih dahulu sampai situasi dapat terkendali, guna menghindari penularan virus corona semakin meluas. DPR RI juga seharusnya fokus bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat lainnya mengatasi pandemi virus corona yang mengancam keselamatan kita semua. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja, tunda sidang paripurna, fokus tangani pandemi virus corona. Formasi!